Dan pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang beragama muslim. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebulan sudah berlalu sejak bencana banjir bandang dan longsor melanda wilayah Sumatera dan Aceh. Meski di tengah tekanan, pemerintah bersama rakyat saat ini masih bersama-sama bekerja untuk memulihkan kondisi lokasi terdampak agar bisa kembali normal. Dan berikut kami hadirkan sedikit rangkumannya untuk Anda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Za, Wakil Gubernur Aceh Fadullah meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang paling parah di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Tinjauan dilakukan di sejumlah titik terdampak parah yang merupakan wilayah pedalaman dengan akses sulit akibat putusnya jalan dan timbunan material banjir bandang. Menteri Dalam Negeri menyoroti kompleksitas bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Ini semua sedang bekerja keras, ada TNI, Polri, ada Basarnas, BNPB, Pemprov, Pemda, Kabupaten, semua masyarakat bekerja keras ya. Di pengungsian kita juga bantu logistik, pakaian dan lain-lain. Banjir bandang di Serbajadi menyebabkan kerusakan infrastruktur jembatan, rumah warga hingga lahan pertanian. Kondisi tersebut memerlukan penanganan terpadu lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pemulihan akses, jaringan logistik, serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Peninjauan diharapkan menjadi dasar penentuan kebijakan dan dukungan anggaran dalam penanganan pasca banjir bandang di Aceh Timur. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan akses jalur darat di sejumlah wilayah longsor, baik Aceh maupun Sumatera, akan rampung 100% pada 30 Desember nanti. Meski ada beberapa titik yang masih sulit terjangkau akibat putusnya akses jembatan. Pemulihan sektor darat difokuskan pada pembangunan jembatan penghubung dan perbaikan ruas jalan. Namun ada dua wilayah, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, yang masih sangat sulit diakses oleh kendaraan roda 4. Berdasarkan rekapitulasi data, BNPB juga merilis data terbaru korban bencana banjir bandang dan longsor Aceh serta Sumatera. Jumlah korban meninggal bertambah 17 jiwa menjadi 1.129 jiwa, sementara korban hilang berkurang 2 menjadi 174 jiwa. Per hari ini, rekapitulasi 3 provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia itu total menjadi 1.129 jiwa. Untuk korban hilang berkurang 2 jiwa jadi 174 jiwa, sedangkan untuk mengungsi 496.293 jiwa. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan akhir Desember 2025 nanti, seluruh akses jalur darat wilayah terdampak sudah bisa dibuka dan dilalui oleh warga. Dengan terbukanya akses penghubung jalur darat pada akhir tahun ini, pemerintah berharap proses pemulihan warga terdampak dapat berjalan lebih cepat dan signifikan. Di Sumatera Barat,
Sejumlah bangunan rumah di tepi Sungai Batang Sampur, Padang Panjang, Sumatera Barat rusak parah usai dihantam bencana banjir bandang 24 November lalu. Sungai Batang lumpur pun masih dipenuhi material sisa banjir bandang berupa bebatuan. Mengatasi hal ini, eskavator terus bekerja menyingkirkan material banjir agar segera menembus daerah terisolir dan akses jalan untuk aktivitas masyarakat segera pulih kembali. Tinggi terhadap nagari kami pun sangat-sangat berterima kasih, namun kami sangat-sangat butuh penanganan ini, normalisasi Batang Sumpur ini memang kami harapkan sampai tuntas. Karena kami punya 2 hamparan yang sangat butuh irigasi pada saat sekarang ini. Kalau tidak cepat ditangani, boleh dikatakan hamparan 2 sawah kami itu gagal panen. Meski cuaca kerap tidak bersahabat, tim Kementerian PU terus mengoptimalkan waktu kerja agar progres penanganan tetap berjalan sesuai target. Namun demi keselamatan petugas dan alat berat dari cuaca yang berpotensi membahayakan, ada kalanya pekerjaan terpaksa dihentikan sementara. Selain normalisasi Sungai Batang Sumpur, pekerjaan juga diarahkan untuk memperbaiki irigasi yang dibutuhkan untuk ladang pertanian warga. Upaya mempercepat normalisasi sungai dan penanganan jalan penghubung sementara menjadi komitmen untuk memastikan konektivitas antar wilayah kembali terjaga dan kehidupan Nagari Sumur, Gaguak Malalu, dan daerah sekitarnya segera pulih. Di tempat terpisah, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas situasi di lapangan yang mulai berangsur membaik, meskipun upaya pemulihan masih terus dilakukan secara intensif. Presiden mengatakan salah satu fokus utama dalam peninjauan ini adalah penyediaan tempat tinggal bagi para pengungsi. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan hunian sementara tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan, sehingga warga tidak perlu lagi tinggal di tenda pengungsian. Setelah tahap hunian sementara selesai, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan melanjutkan pada pembangunan hunian tetap. Melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Selain mengecek infrastruktur, Presiden Prabowo turut memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari jajaran TNI, Polri, Basarnas hingga pemerintah daerah. Pemerintah hingga saat ini terus bekerja maksimal memulihkan kondisi daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Baik dari segi infrastruktur, cagar budaya, kondisi alam, dan yang paling utama kondisi masyarakatnya. Tidak mudah dan tidak cepat. Namun semua pihak termasuk masyarakat harus bekerja sama agar Indonesia bisa pulih kembali.